Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jalaluddin dengan NIM 2406891 akan mempresentasikan tentang ketidakpastian secara statistik. Pendahuluan, untuk pertama pertanyaan penelitian. Faktor apa saja yang menyebabkan hasil pengukuran tidak akurat dalam mengukur? Yang kedua, bagaimana pengaruh yang berakibat kesalahan dalam pengukuran? Yang ketiga, metode statistik seperti apa untuk menentukan ketidakpastian dalam mengukur? Pendahuluan yang kedua, tujuan percobaan. Yang pertama, menentukan ketidakpastian dalam mengukur dengan menggunakan jangka sorong dan mistar. Yang kedua, mencari volume menggunakan benda dengan cara menjatuhkan ke dalam air dengan mengukur perpindahan air yang tumpah. Yang ketiga, menentukan besaran perubahan yang diukur secara berulang. Hipotesis. Yang pertama, terdapat perbedaan dalam ketidakpastian mengukur dengan menggunakan jangka sorong dan mistar. Yang kedua, semakin banyak pengukuran yang dilakukan, maka semakin kecil ketidakpastian pengukuran. Yang ketiga, ketidakpastian dalam mengukur dipengaruhi oleh faktor seperti keterampilan dalam mengamat, kondisi lingkungan, serta ketelitian alat ukur. Selanjutnya, pengumpulan data. Alat dan bahan praktikum yang pertama, satu buah mistar, kedua, dua buah jangka sorong, ketiga, satu buah kubus tembaga, yang keempat, satu buah gelas ukur, kelima, satu buah neraca 3 lengan, dan yang terakhir 300 mili air. Langkah percobaan yang pertama, siapkan alat dan bahan, ukur kubus menggunakan mistar, pengukuran meliputi panjang, tinggi, dan lebar. Pengukuran dilakukan secara berulang sebanyak 10 kali. Catat hasil pengukuran, lalu hitung menggunakan rumus. Langkah percobaan kedua. Siapkan alat dan bahan, ukur sisi kubus logam menggunakan jangka sorong, amati dengan cara membaca skala utama dan skala noniusnya. Yang terakhir, catat dan hitung hasil pengukuran menggunakan rumus volume kubus. Langkah percobaan ketiga, siapkan alat dan bahan, isi gelas ukur sebanyak 300 mili, lalu siapkan dua gelas ukur lainnya untuk menampung air yang tumpah dan untuk mengukur volume air yang tumpah. Jatuhkan kubus tembaga ke gelas ukur yang berisi air. Dan yang terakhir, amati, catat, dan hitung volume air akhir dari air yang tumpah. Langkah mengukur kubus tembaga menggunakan neraca. Pertama, siapkan alat dan bahan, lalu letakkan kubus tembaga di tempat neraca. Pastikan neraca dalam posisi netral. Lalu setelah itu geser lengan kedua neraca agar mendapatkan titik keseimbangan di garis nol. Apabila masih berat sebelah, lengan neraca terkecil digeserkan supaya seimbang. Jika sudah seimbang, maka hasil yang didapatkan adalah posisi lengan neraca tengah ditambah posisi lengan neraca terkecil. Dan yang terakhir, catat dan konversikan hasilnya ke dalam kilogram. Lalu selanjutnya ada jawaban dari hipotesis pertama. Jangka sorong dan mistar memiliki perbedaan dalam ketidakpastian. Hal tersebut dikarenakan skala pada jangka sorong lebih detail sehingga besar kemungkinan pengukuran lebih akurat. Pertama, kubus diukur menggunakan sebuah mistar sebanyak 10 kali dan menghasilkan rata-rata 20,04 mm. Setelah itu menghitung mutlak data ke satu dikurangi dengan dengan rata-rata data dan seterusnya. Apabila sudah menghitung seluruhnya, maka neraca delta X, standar ketidakpastian dalam mengukur, dengan cara akar data ke I dikurangi rata-rata data lalu dikuadratkan dibagi banyaknya percobaan dikurangi 1. Dengan rumus seperti ini. Selanjutnya, jawaban dari hipotesis 2. Pada umumnya, semakin banyak pengukuran dilakukan, maka semakin kecil ketidakpastian pengukuran.
pengamat dapat menghitung rata-rata dari semua hasil pengukuran. Rata-rata ini cenderung mendekati nilai sebenarnya. Pada tabel di atas merupakan hasil perhitungan data yang diukur menggunakan jangka sorong serta neraca. Pada jangka sorong kubus, tembaga diukur meliputi panjang, lebar, dan tebal. Sehingga diukur setelah diukur, maka mencari volume dari kubus dengan rumus P kali L kali T. Maka kita menemukan hasil dari volume 3 percobaan pengukuran sebesar 3,6 3 maaf 9, maaf 6,91 dikali 10 akar maaf ulangi 6,91 dikali 10 pangkat minus 6 7,29 dikali 10 pangkat minus 6 dan 7,22 dikali 10 pangkat minus 6. Lalu hasil dari ketiganya dirata-ratakan sehingga didapat 7,14 dikali 10 pangkat minus 6. Kemudian pada neraca, kubus ditimbang menghasilkan data sebesar 0,0616 kilogram dan delta massa sebesar 0. Dikarenakan hasil ketiga kali pengukuran sama dan tidak memiliki ketidakpastian, sementara pada delta S menghasilkan jumlah sebesar 7,62 dikali 10 pangkat minus 8. Selanjutnya, jawaban dari hipotesis ketiga. Ketidakpastian dalam mengukur merupakan hal yang wajar dan dapat disebabkan oleh banyak faktor. Untuk mendapatkan hasil pengukuran yang akurat, kita dapat melatih diri sendiri untuk terampil dalam melakukan pengamatan, melakukan kalibrasi alat ukur secara berkala, mengulang pengukuran, dan memilih tempat yang cocok untuk pengamatan. Pada tabel di atas menampilkan data terkait volume metode perubahan yang diambil menggunakan eksperimen benda dijatuhkan ke dalam air di gelas ukur, menghasilkan volume rata-rata sebesar 1,16 dan delta pi rata-rata 0,02. Bagian rho dan delta Bagian rho dan delta rho masing-masing menghasilkan tiga data. Fungsi Fungsi adanya delta rho dan rho adalah untuk mewakili nilai tengah atau nilai terbaik dari suatu besaran yang diukur atau nilai yang paling mungkin mendekati nilai sebenarnya. Sementara delta rho menunjukkan sebagai data dari besar atau tidaknya suatu ketidakpastian dalam pengukuran. Kesimpulannya, ketidakpastian dalam mengukur sering terjadi dan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor termasuk dari keterampilan dalam mengamat, lingkungan yang tidak mendukung, maupun alat yang tidak terkalibrasi. Pengaruh hasil ketidakpastian ini sangat jelas dan dapat menyebabkan adanya kesimpulan yang kurang baik, serta pemborosan sumber daya dan dana apabila dilakukan pengulangan eksperimen. Maka dari itu, pentingnya memahami dan cermat dalam mengolah data serta dalam bereksperimen. Berbagai cara statistik dapat digunakan untuk mengatasi masalah ketidakpastian, seperti uji T, interval, interval kepercayaan, dan analisis regresi. Secara keseluruhan, eksperimen ketidakpastian dalam pengukuran memberikan pemahaman secara komprehensif mengenai proses pengukuran dan pentingnya mengelola ketidakpastian dalam pengukuran dengan baik supaya menciptakan kesimpulan yang tidak buruk serta logis untuk diterima. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.